Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar merancang sebuah UPS ya. Konsepnya yaitu yang pertama adalah di dalam UPS itu terdapat yang namanya charging maupun discharging. Ya, charging itu adalah pengisian daya, discharging itu adalah pembuangan daya. Ya, pengisian daya ini maksudnya daya masuk ditampung di dalam baterai. Daya masuk ini adalah dari adaptornya, daya tampung ini adalah baterainya. Ini untuk proses charging atau pengisian, dan ini juga membutuhkan waktu pengisian. Demikian juga proses discharging atau pembuangan daya. Dari aki baterai ini dipakai beban di sini ya. Nah, ini juga membutuhkan waktu. Kita ambil contoh. Di sini kita memakai adaptor untuk daya masukannya. Baterainya aki 14 ampere. Ya. Di sini 4 ampere adaptor, baterai 14 ampere. Waktu pengisian daya kalau adaptor 4 ampere, baterai 14 ampere, maka waktu pengisiannya 1,75. Kemudian kalau proses discharging atau pembuangan daya, kita menggunakan beban 15 watt, akinya 14 ampere. Ya, dayanya ini bebannya 15 watt, maka waktu pengisian waktu pemakaian baterainya habis ini sekitar 11 jam ya untuk 15 watt. Kalau kita tambahkan misalnya di sini daya keluarnya atau daya pakainya, misalnya di sini kita buat 20 watt, maka nanti pemakainya juga akan berubah, waktunya semakin sedikit. Apalagi kalau kita tambah lagi 50 watt, maka tinggal 3 jam. Semakin banyak beban, maka daya baterainya juga semakin cepat habis. Itu konsepnya. Ya. Untuk pengisian daya ini juga bisa dipercepat atau namanya disebut fast charging ya. Ada istilah fast charging. Bagaimana cara mempercepat daya pengisian? Yaitu kita merubah daya yang ada di adaptor ini, kita tambahkan. Misalnya di sini saya tuliskan 10 ampere. Ya, maka di sini dayanya adaptor akan lebih besar, 240 ampere. Sedangkan daya tampungnya di sini 168 watt. Jadi daya masuk lebih besar daripada daya tampung. Nah, ini tidak diinginkan ya. Kita tidak bisa menginginkan seperti ini karena nanti baterainya akan cepat rusak. Ya, jadi kita harus jangan membuat setinggi seperti ini. Jadi kita harus dibuat minimal di bawah dari daya tampung baterainya. Ya. Biar akinya awet. Ya emang cepat ngisinya, dayanya itu cepat, tapi akinya cepat rusak. Gitu ya. Prosesnya seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi kita harus buat rumusan dulu untuk menghitungnya. Kita membutuhkan berapa daya pakainya yang kita butuhkan dan berapa lama kita menggunakannya. Gitu ya. Cukup sekian dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Bisa kalian putar ulang video ini untuk memahami lebih jelas lagi.
Dan nanti juga kalian bisa menanyakan secara langsung ke Bapak jika mengalami kesulitan pemahaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.